Alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman muslimah PLN sekalian, kita bertemu kembali ya setelah kalau nggak salah terakhir kita di akhir 2021 ya, di Desember 2021. Waktu itu kita sudah membahas terkait dengan pengelolaan keuangan sesuai dengan syariah. Dan hari ini alhamdulillahirabbil alamin kita bertemu lagi dan kita akan membahas terkait dengan investasi. Membahas terkait investasi, apalagi investasi syariah ini memang akhir-akhir ini lagi banyak sekali ya diperbincangkan gitu ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi sebagai muslim tentunya kita akan mencari tempat-tempat gitu ya, tempat-tempat di mana kita naruh uangnya itu yang benar-benar memang sudah halal gitu ya, sudah halal sesuai syariahnya. Dan insya Allah ketika kita sudah naruhnya di tempat yang halal gitu ya, insya Allah juga bisa memberikan keberkahan gitu ya kepada harta kita gitu ya, kepada masa depan, tujuan-tujuan keuangan kita yang di masa yang akan datang. Dan yang perlu kita garis bawahi juga ya teman-teman sekalian, kalau kita balik lagi ke pertemuan kemarin yang sebelumnya, bahwa sebenarnya investasi ini ada di tingkatan, kalau di keuangan itu ada tingkatan ketiga. Tingkatan yang pertama apa? Tingkatan yang pertama kita pokoknya cash flow-nya udah sehat gitu ya. Kita kalaupun punya hutang, cicilan hutangnya nggak lebih dari 35% gitu ya. Terus kita masih punya bisa ada lebih nih. Jadi pengeluaran kita lebih sedikit dibandingkan pemasukan kita gitu ya. Dan yang kedua itu kalau di piramida keuangan itu ada yang namanya manajemen resiko. Nah, kalau kita di sini contohnya dana darurat gitu ya. Nah, baru setelah itu untuk mencapai tujuan keuangan, mempersiapkan dana pendidikan, dana pensiun, mau punya rumah, mau punya mobil, mau ke Mekah dan segala macamnya, baru kita siapkan dengan yang namanya investasi syariah. Makanya di sini kita judulnya investasi syariah, mencari yang halal dan berkah gitu ya. Jadi insya Allah kita sebagai muslim juga kita nggak hanya mikir sampai di kita cari nafkah yang halal, cari pekerjaan yang halal, tapi benar-benar kita kafah menjadi muslim-muslimah yang kafah, menempatkan uangnya ya, pengelolaan keuangannya sampai nanti mengeluarkan uangnya juga ke tempat-tempat yang halal gitu ya. Dan itu konsep wide-nya, konsep luasnya terkait dengan keuangan syariah itu sendiri. Kemarin sebenarnya kita sudah perkenalan, jadi nggak perlu dikenali lagi gitu ya. Jadi kita langsung aja nih ke investasi syariah. Yang dimaksud investasi syariah itu seperti apa gitu. Banyak dari kita mungkin masih belum ngerti nih konsep investasi syariah itu sendiri. Tapi kalau kita balikin dulu, ambil investasinya saja. Kalau menurut KBBI, investasi itu sebenarnya adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan gitu ya. Ini investasi aja. Ibaratnya nih kalau cuman investasi aja, ini sebatas kita naruh uang, kita dapat untung gitu ya, dapat cuan gitu ya. Hanya sebatas sampai situ. Tapi kalau investasi syariah, ini sebenarnya ya kita nanam uang gitu ya, kita dapat untung, tapi ada pagar-pagarnya nih, pagar-pagar syariahnya, yaitu seperti apa? Kita nggak boleh melanggar kaidah-kaidah dan prinsip Islam, yaitu harus bebas riba, bebas goror, maisir gitu ya, dan tidak boleh kita nanam uangnya ke tempat-tempat yang haram gitu, ke produk-produk yang haram. Misalnya nih kita sekarang nggak usah ngomongin investasi yang ribet-ribet gitu ya, teman kita punya bisnis, kita mau investasi di bisnis itu. Nah, kita juga yang pertama pastikan, kita juga harus pastikan bisnisnya itu halal nggak? Halal dari segi apanya? Halal dari segi produknya, dari segi zatnya yang diperdagangkan. Misalnya bisnisnya jasa. Jasanya apa dulu? Jasanya kalau misalnya bukanya restoran gitu ya, kalau malam jadi diskotik itu kan tentunya jadi haram gitu ya. Walaupun produk, misalnya produknya yang dia jual itu ada di dalamnya produk, misalnya dia buka restoran gitu ya, tapi dia juga ngeluarin produk-produk yang mengandung babi atau alkohol. Nah itu berarti kan memang secara zatnya, secara produknya itu haram. Kita nggak boleh nempatin ke situ. Nah di Islam sendiri sebenarnya sudah sangat sudah sangat sempurna untuk mengatur hal-hal tersebut gitu ya. Kita ini sebenarnya boleh loh investasi untuk mendapatkan keuntungan, dan dari zaman Rasulullah dulu, Rasulullah sama Khadijah itu juga tipe investasinya itu kalau kita sekarang tahu akadnya mudharabah gitu ya. Tapi yang perlu kita tahu, kadang sekarang kita masih
nggak bisa tahu batasan-batasan kaidah Islam ini gitu ya. Nah, insya Allah kita yang akan pelajari sekarang di sini seperti apa sih sebenarnya investasi syariah dan kaidah-kaidah Islam yang harus kita jaga. Ibaratnya pagar-pagarnya yang harus kita jaga itu seperti apa gitu ya. Jadi jangan sampai ibaratnya kita naruh uangnya, tapi kita sebenarnya nggak tahu terus naruh uangnya buat apa gitu ya, buat bisnisnya apa gitu ya, diputarnya kemana, ini halal atau tidak gitu. Jangan sampai kita hanya sebatas sampai situ aja. Saya sering sekali ya dapat pertanyaan-pertanyaan, misalnya sebatas yang kalau misalnya naruh di nama apa ya, kayak suatu sistem atau suatu apa gitu ya, mungkin Ponzi atau money game itu gimana hukumnya? Padahal kalau ditanya lagi, itu sistemnya seperti apa gitu. Kalau kita tanya lagi ke orang yang seperti itu, kadang mereka nggak tahu tuh sistemnya seperti apa. Makanya banyak kalau di Indonesia itu yang terjebak investasi-investasi bodong, yang hanya memang pengen benar-benar dapetin keuntungan, itu rata-rata adalah orang-orang yang nggak tahu gimana bisnisnya di sana gitu. Jangankan halal enggaknya gitu ya, kadang dari konsep bisnisnya aja nggak tahu kita investasi naruhnya di mana. Nah, tadi udah dibacakan ya oleh yang baca Al-Quran dari Quran surah Yusuf. Ini kemarin pertemuan kemarin kita juga bahas terkait dengan Quran surah Yusuf ini secara tafsirnya gitu ya. Sedikit mungkin kita akan coba refresh lagi. Ini juga menjadi background sebenarnya kenapa kita ibaratnya harus memulai investasi, menabung, nyiapkan dana darurat gitu ya dari kisah Yusuf ini. Kamu bercocok tanam 7 tahun sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit yang habiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, yaitu tahun yang sulit tadi ya, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Nah, dari sebenarnya kisah Yusuf, kalau balik lagi ke pertemuan kemarin, kita sudah bahas panjang kali lebar, banyak sekali yang bisa kita ambil ya dari kisah Yusuf, bahwa sebenarnya kita nih dikasih Allah sekarang jangan semuanya dihabiskan gitu ya, tapi sebagian kita untuk simpan di masa yang akan datang. Oke. Nah, ini ada beberapa hadis-hadis lainnya yang juga menjadi latar belakang kita nih, kenapa kita ibaratnya harus mulai menyisihkan gitu ya, menabung atau investasi untuk masa depan gitu ya. Yaitu yang pertama, Allah memberi rahmat kepada seorang yang berusaha dengan baik, membelanjakan secara sederhana dan dapat menyisihkan kelebihannya untuk menjaga saat dia miskin dan membutuhkannya gitu ya. Atau ada di hadis riwayat Bukhari lainnya, simpanlah sebagian daripada harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagi kamu. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Jadi teman-teman muslimah sekalian, menabung itu kadang orang kan mikir menabung itu ngapain kita numpuk-numpuk harta gitu ya. Itu orang juga kadang berpikir bahwa menabung itu adalah tanda kita tidak tawakal gitu kepada Allah. Nah, itu sebenarnya konsep yang salah besar gitu ya. Dan kita menabung itu sebenarnya sudah bagian kita bertawakal kepada Allah. Masih ingat kan dulu ada nih sahabat Rasulullah yang bilang gini sama Rasul, ya Rasul, saya sudah meninggalkan unta saya tidak diikat dan saya bertawakal kepada Allah gitu. Dan kata Rasul saat itu bahwa ya itu namanya nggak tawakal. Yang namanya tawakal, kamu ikat dulu untanya, baru kamu bertawakal kepada Allah. Itu artinya apa? Bahwa sebelum bertawakal, kita ini muslim, muslimah gitu ya, kita juga harus berusaha dulu gitu ya. Nah, sebenarnya sama kayak menabung. Kita nabung bukan karena kita mau numpuk harta gitu ya. Kita nabung kan sebenarnya ada tujuan keuangan yang baik-baik di masa yang akan datang. Tadi sebutlah mau naik haji pakai ONH+, mau umroh yang paling mahal deh gitu, mau umroh yang paling mahal di bulan Ramadan bareng sama keluarga di 10 hari terakhir, itu kan mahal banget ya ibu-ibu sekalian ya, itu Masya Allah mahal banget. Tapi kalau kita udah tahu tujuan keuangan kita buat apa, Insya Allah itu juga menjadi keberkahan gitu ya, nilai-nilai ibadah gitu buat kita ketika kita nabung nyiapin itu semua gitu. Jadi yang namanya nabung gitu, namanya kita menyiapkan untuk masa depan, itu sebenarnya bukan suatu hal yang tidak diperbolehkan gitu dalam Islam. Malah ini menjadi hal-hal yang sangat dianjurkan gitu ya oleh Nabi kita gitu ya, oleh Allah yang dikisahkan di surah Yusuf tadi. Nah, kalau kita lihat nih yang terakhir nih, sungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Ini juga sebenarnya ada ceritanya dulu. Kenapa ada hadis ini? Ceritanya waktu itu ada seorang salah satu sahabat Rasul. Ini hartanya banyak banget ya. Jadi hartanya banyak banget sampai
dia itu pengen, dan karena saking cintanya sama Rasulullah dan Islam, pengen pokoknya hartanya ini sebelum meninggal mau diwakafkan gitu ya, dikasih lah pokoknya untuk Islam gitu semuanya gitu. Kalau punya 1 triliun, 1 triliun lah dikasih ke dakwah Islam, dakwah Allah gitu ya, ke agama Allah gitu ya. Sama Rasul akhirnya dibilangin bahwa itu terlalu banyak gitu ya. Sungguhnya kalau kamu ninggalin ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik. Terus akhirnya sahabat itu bilang, kalau 50% gimana ya Rasul, masih terlalu banyak gitu. Jadi akhirnya Rasul bilang yang sepertiganya itu cukup gitu. Sepertiganya dari harta tadi, misal totalnya 1 triliun, sepertiganya itu boleh dikasih keluar. Nah itu sebenarnya adalah konsep wasiat ya dalam Islam ya. Jadi kalau kita mau mewasiatkan harta kita gitu ya, mewasiatkan harta kita itu kalau dalam Islam itu maksimal sepertiga. Boleh lebih dari sepertiga asalkan ahli waris yang lainnya, anak-anak kita, pokoknya yang mendapatkan waris kita, hak waris kita itu setuju gitu ya. Jadi kalau dulu, kalau dari zaman Rasul, bahwa sebenarnya udah dibatasin kalau wasiat itu maksimal sepertiga dari harta kita gitu, kecuali ya tadi ya, kalau memang orang-orang ahli warisnya setuju ya nggak apa-apa lebih dari sepertiga gitu ya. Tapi intinya di sini bahwa di garis bawahi, memang sebenarnya daripada kita meninggalkan ahli waris kita dalam keadaan miskin, meminta-minta gitu ya, akan lebih baik mereka itu dalam kondisi yang memang sudah cukup gitu ya, sudah sejahtera, nggak perlulah minta sama orang-orang terkait mau makan dan segala macamnya gitu ya. Nah ini juga salah satu background kenapa kita mau belajar investasi syariah. Jangan berjualan di pasar ini para pedagang yang tidak ngerti din atau muamalat. Ini dari Umar radhiyallahu anhu. Sedikit cerita juga, jadi dulu zamannya Umar, itu kalau orang-orang mau jualan di pasar itu dites dulu ya ibu-ibu sekalian. Jadi dites dulu nih ngerti nggak muamalat, ini ngerti nggak riba gitu ya. Jangan-jangan ada pedagang-pedagang yang sebenarnya nggak ngerti riba, terus dalam prakteknya mempraktekkan riba atau maisir atau horor gitu ya. Nah itu sama Umar ibaratnya udah di blacklist duluan gitu. Dan nggak hanya yang penjual-penjualnya, yang pembeli-pembelinya juga ibaratnya ya tanda kutip ya dites gitu ya, ditanyakan sebenarnya seberapa ngerti gitu kita sama muamalat gitu ya, sama din gitu ya. Nah, selanjutnya ini juga dari ada Imam Al-Ghazali bahwa ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Ini sama kayak kita sekarang kita belajar terkait dengan akad-akad di investasi syariah, ini sebenarnya sama. Kita pengen tahu sebenarnya dari kita ngerti nggak muamalatnya kayak gimana gitu ya dari segi dinnya gitu ya. Jadi jangan sampai ibaratnya ya udahlah pokoknya syariah ya itu udah bagus deh sampai situ. Tapi akan lebih bagus lagi ketika kita benar-benar tahu syariahnya itu kayak gimana gitu ya dari sisi muamalatnya itu seperti apa, seperti itu ya. Nah, banyak orang juga hari ini ngomongin terkait dengan financial freedom gitu ya. Jadi kayak orang banyak financial freedom itu banyak sekali diartikan ketika kita tuh udah tidak bekerja lagi tapi uang gitu buat kerja sama kita. Contohnya siapa ya kalau di Indonesia mungkin siapa itu pengusaha yang Bob Sadino gitu ya. Bob Sadino yang pakai celana pendek kemana-mana itu orang sudah mengartikan bahwa Bob Sadino itu udah financial freedom, dia udah nggak perlu kerja lagi, udah perusahaan-perusahaan yang kerja, investasinya yang kerja, uangnya buat kita. Tapi dalam Islam sebenarnya yang dimaksud dengan financial freedom itu bukan sampai di situ ya, bukan hanya uang kita kerja sama kita gitu ya. Tapi kalau dalam Islam itu ini dari Imam Al-Ghazali ya, bahwa yang dimaksud dengan kebebasan keuangan itu ketika kita bisa menempatkan harta kita itu di tangan gitu, tapi nggak di hatinya. Ia terbebas dari kekhawatiran akan hartanya dan tidak kekurangan dengan harta yang biasa aja, juga tidak boros dengan harta yang banyak. Jadi kalau misalnya udah dikasih harta yang banyak, dia nggak khawatir. Kadang kan orang makin banyak hartanya, dia makin khawatir ya, khawatir, wah nanti kalau dicuri gimana? Kalau mobil saya diambil orang gimana? Kalau emas saya diambil pembantu gimana? Dan segala macam. Ada rasa khawatir harta kita tuh diambil gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini ya konsepnya bahwa ketika kita menempatkan hartanya berarti cuma di tangan aja, nggak sampai di hati gitu ya. Nah, itu benar-benar definisi bahwa kita itu bebas, kebebasan keuangan gitu dalam Islam gitu ya. Jadi nggak sampai kita yang tiap hari mikirin uang besok mau makan apa ya gitu ya. Atau malah kita dikasih banyak banget harta, kita juga masih mikirin uangnya ya, kayak Korun ya. Kayak Korun kalau dulu, kalau teman-teman tahu kisahnya, Korun itu suka numpuk harta, saking takutnya kehilangan hartanya,
Korun kan sampai ibaratnya nimbun hartanya itu benar-benar dalam kondisi, kalau secara manusia tuh yang ibaratnya udah digembok, dikunci gitu ya emas-emasnya gitu ya, sampai Allah akhirnya berikan ketika Korun itu meninggal di harta-hartanya semuanya itu kan di ini ya apa namanya eh, jadi tanah gitu sama Korunnya. Makanya sekarang kalau kita nyari harta gitu ya di dunia itu kan dibilangnya kita nyari harta karun gitu ya. Kalau misalnya banyak orang nyari-nyari harta di lautan atau di mana itu nyari harta karun, karena memang benar gitu dari dulu memang Allah itu menghukum Korun itu karena begitu sebegitunya gitu, dikasih Allah harta yang banyak tapi malah semakin khawatir gitu, semakin mengikat hatinya gitu ya. Nah, ini ada beberapa macam investasi syariah yang bisa menjadi pilihan nih dari ibu-ibu muslimah sekalian gitu ya. Insya Allah ini sudah ada beberapa fatwa-fatwa halalnya. Yang pertama pasti emas. Emas ini memang banyak disukai ya sama ibu-ibu gitu ya. Biasanya kalau pertama-pertama belajar investasi apa? Belinya emas gitu ya. Emas itu yang perlu diketahui juga, kalau niatnya buat investasi tidak direkomendasikan emas yang tipenya perhiasan gitu ya. Jadi kalau emas untuk investasi lebih baik milihnya yang logam mulia ya, itu lebih baik sebenarnya. Kenapa lebih baik? Karena logam mulia itu tidak ada biaya-biaya yang ada di emas perhiasan. Kalau emas perhiasan itu ada biaya, misalnya biaya untuk bikin perhiasan itu jadi cantik itu rata-rata 20% dari harganya. Atau biasanya juga kalau emas perhiasan itu kadarnya itu tidak 99% gitu ya. Jadi kadarnya biasanya beda, ada yang 21 karat gitu ya, 22 karat gitu ya. Jadi beda kalau emas logam mulia kayak yang antam itu 99,99% murni gitu. Nah, itu lebih baik sebenarnya untuk investasi. Yang kedua, kalau masih juga baru itu bisa cobain deposito syariah. Ini juga sudah ada fatwanya dari MUI gitu ya tentang deposito syariah. Ada juga yang namanya sukuk nih Ibu-ibu sekalian. Sukuk ini juga sudah ada fatwanya dari DSN MUI ya tahun 2020. Nanti kita jelaskan ya satu persatu dan kira-kira yang cocok sama kita tuh yang mana gitu ya. Nah, selanjutnya ada saham syariah. Ini lebih advance lagi. Nggak semua orang mungkin bisa masuk ke sini karena ini resikonya tinggi. Tapi saham syariah juga sudah ada fatwanya dari DSM MUI. Jadi kita investasi ke bisnis itu sebenarnya sama konsepnya kayak saham ya. Jadi kita mau investasi di bisnisnya teman kita namanya Ani gitu misalnya. Ya berarti kan kita naruh saham gitu ya di situ gitu. Jadi secara awalnya akad awalnya saham itu memang sudah sesuai dengan kaidah syariah gitu ya. Tapi kenapa harus ada aturan-aturan lagi? Karena ada banyak bisnis-bisnis yang nggak sesuai kaidah syariah gitu ya di kita gitu ya, di Indonesia ataupun di luar negeri juga seperti itu. Nah, selanjutnya ada reksadana syariah. Ini juga masih oke nih untuk ibu-ibu kalau misalnya masih baru atau ibaratnya profil risikonya tengah-tengah, nggak terlalu punya banyak waktu untuk mantau saham gitu ya. Ini juga masih lebih cocok gitu. Nanti kita bahas satu-satu ya. Ada yang lainnya kalau misalnya punya uangnya lebih banyak mungkin bisa ke properti, tapi properti juga harus disadari ya, maksudnya properti itu juga sekarang susah ya ngejualnya, maksudnya tidak liquid gitu ya, juga butuh modal yang sangat besar dan nggak semua orang ya bisa ke sini. Yang kedua ada P2P financing yang sekarang juga lumayan banyak nih, kalau kita lihat ada beberapa di Indonesia itu yang sudah punya ibaratnya sudah punya izin dari OJK, itu ada beberapa nih yang syariah-syariah. Nanti mungkin saya share juga ya, dan banyak lain lagi ya. Intinya sebenarnya untuk instrumen investasi syariah itu kita tahu dia benar-benar syariah atau enggak, dia itu udah punya fatwa halalnya dari MUI gitu ya. Jadi P2P financing juga sebenarnya udah ada fatwa halalnya juga dari MUI, ini baru juga kalau nggak salah 2020-2021 gitu ya teman-teman sekalian. Nah, yang perlu kita tahu juga sebenarnya dalam keuangan syariah ini ada yang namanya penjaga keuangan syariah. Penjaga keuangan syariah ini sebenarnya tugasnya apa? Memastikan produk-produknya itu benar-benar syariah sesuai dengan hakikat keuangan syariah halalnya gitu ya. Nah, mereka juga yang akan entah itu bikin peraturan atau yang ngawasin gitu. Yang pertama ada Dewan Pengawas Syariah. Jadi di bank syariah atau kalau tadi reksadana syariah itu manajer investasi atau di mana lagi misalnya asuransi syariah, pokoknya lembaga-lembaga yang ada syariahnya belakangnya itu ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Jadi DPS ini representasi MUI gitu ya di setiap lembaga syariah. Nah, ini tugasnya biasanya adalah memberi saran dan nasihat serta ngawasin kegiatan lembaga agar tetap sesuai prinsip syariah.
Yang kedua yang pastinya kita tahu ada DSN MUI. Jadi DSN MUI ini mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan syariah gitu ya. Ada OJK juga yang bagian syariahnya, biasanya kalau di OJK ini lebih ke bikin peraturan-peraturan yang besarannya dan ngawasin pelaksanaan lembaga keuangan syariah. Kalau di internasional, ini biasanya juga ada beberapa lembaga-lembaga internasional syariah. Kalau beberapa fatwa-fatwa itu juga dikeluarkan dari sini nih, IUIV gitu ya, ada kalau FSB ini dari Malaysia, ada OKI juga gitu ya, Organisasi Kerjasama Islam. Yang pasti sebenarnya kalau ibaratnya nih kalau kita udah bilangin oke, ini udah sesuai dengan fatwa DSN sekian sekian sekian. Nah, itu pasti udah ada penjaganya gitu ya. Udah ada kajian-kajian yang mendalamnya, sudah ada yang ngawasinnya, yang ngatur dan segala macamnya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kenapa sebenarnya kita harus memulai berinvestasi? Jadi kan kalau tadi kita udah tahu nih pentingnya menabung gimana gitu dalam Islam seperti apa dan macam-macam investasi syariah itu seperti apa. Jadi kita mulai dulu, kenapa sih saya harus mulai berinvestasi? Jadi kalau di Indonesia itu, nggak di Indonesia, ini seluruh negara ada yang namanya inflasi. Inflasi ini sebenarnya gampangnya adalah kenaikan harga harga secara umum gitu ya. Jadi kalau dulu kita belanja 100.000 itu dapat sekeranjang gitu ya, ini 2016 ya, mungkin sekarang 100.000 dapat apa? Mungkin cuma dapat 2 biji, dapat dapat beras sekantong sama minyak gitu ya, mungkin minyak sekarang gitu ya. Atau kalau dulu kita beli Indomie itu cuma 1.000 misalnya, atau 800 perak. Kalau sekarang beli Indomie udah 3.000. Nah, itu yang namanya inflasi. Ada kenaikan barang. Rata-rata kalau kita lihat di Indonesia, sebenarnya rata-rata inflasi kita itu ada 3% sampai dengan 4% setiap tahunnya. Jadi barang-barang itu secara umum kena ada kenaikan yang seperti itulah, 3%-an gitu ya. Nah, karena ada inflasi tadi, Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita cuma sekedar nabung di bank biasa gitu ya, di bank syariah biasa, kita taruh uang kita di tabungan, sebenarnya itu tidak bisa ngalahin inflasi. Nah, rata-rata nih ini bank-bank besar nih yang saya capture ya. Bank-bank besar ini rata-rata berapa sih memberikan imbal hasil ya atau return ya. Kalau bank konvensional mungkin kita sebutnya suku bunga. Kalau bank syariahnya kan kita bisa lihat bilangnya imbal hasil. Rata-rata sebenarnya itu tidak nyampe 1% setiap tahunnya. Ini kalau kita nabungnya aja maksimal 50 juta cuma dapat setiap tahunnya 0,7% gitu ya. Nah, kalau di sini bahkan untuk dapetin 0,9% harus punya uang di tabungan 500 juta sampai dengan 1 miliar gitu ya. Kalau di sini mungkin bisa lebih tinggi ya, ini beda-beda bank ya. Jadi intinya apa? Sebenarnya kalau kita cuma sekedar nabung ya uang kita habis gitu ya. Uang kita habis dimakan sama inflasi. Inflasinya rata-rata 3%, di tabungan kita uangnya juga nggak seberapa, tapi dapat suku bunganya masih di kisaran 0,7% gitu ya, 0,2%, nggak nyampe 1%. Itulah kenapa sebenarnya kalau dari sisi keuangannya kita juga harus mulai untuk berinvestasi gitu ya, mulai untuk berinvestasi supaya uang kita gitu ya untuk tujuan yang akan masa yang akan datang dipakainya kan masih lama gitu ya. Misalnya untuk dana pendidikan anak dipakainya mungkin masih 10 tahun lagi, 5 tahun lagi. Kalau kita taruh di tabungan ya tiap tahunnya dia akan nyusut dari inflasi. Nyusutnya mungkin dari nominal tetap, tapi dari nilainya itu akan beda. Dulu misalnya sekarang kita taruhlah 50 juta di tabungan. 50 juta sekarang kita bisa beli A, B, C, D, E, F, G gitu, sampai G gitu. Tapi ketika pas kita mau pakai 10 tahun lagi mau anak kita sekolah, kita tuh cuma bisa beli A, B, C, D aja gitu dengan 50 juta itu. Jadi itulah kenapa yang namanya inflasi itu sebenarnya real ya, benar adanya dan kita nggak bisa nih untuk tujuan keuangan yang masa yang akan datang masih lama, kita taruh di tabungan aja gitu ya. Nah, menabung sama investasi itu sebenarnya sama ya, sama-sama menyisihkan uang. Konsepnya kalau dalam financial planning ini sama-sama menyisihkan uang, tapi mungkin hasilnya itu sangat beda. Karena apa? Karena adanya return dan resiko. Ada return, imbal hasil, dan resiko. Ini saya coba contohnya dari otak-atik keuangan aja ya, otak-atik angka gitu ya. Kalau misalnya kita bisa asumsi investasi 500.000 aja tiap bulan. Kita rajin 500.000 aja tiap bulan. Kita langsung ke tahun ke 20 lah ya. 20 tahun. Kita kalau misalnya setoran pokoknya 500.000 itu 500.000 langsung kalikan 20 tahun itu sudah 20 juta. Kalau taruh di tabungan itu dapatnya harus 30 juta, tapi kalau kita taruh di tempat-tempat investasi, misalnya nih deposito atau reksadana pasar uang atau sukuk gitu ya, atau reksadana pendapatan tetap dari 120 juta gitu ya, uang kita karena diinvestasikan, kalau taruh aja di sukuk ya, itu bisa 245 juta, 2 kali lipatnya. Atau kalau di reksadana pendapatan tetap di 294 juta. Ini
ini kalau di saham itu memang bisa mendapatkan return yang tinggi, tapi lagi-lagi resikonya tinggi ya. Jadi kalau misalnya masih pemula ini sampai sini masih oke ya, sampai reksadana pendapatan tetap masih baru belajar ini masih oke di angka kira-kira 8%-an gitu ya setiap tahunnya. Nah, dalam dunia investasi kita juga sebenarnya kenal ya ibu-ibu sekalian ya. Jadi yang namanya kita lebih cepat berinvestasi itu lebih baik. Kenapa? Karena kalau di keuangan itu ada konsep yang namanya compounding return. Jadi kita kalau udah mulai nih sekarang umur kita misalnya 30, kita mulai 1 juta tiap bulan. Itu kalau kita taruhlah di reksadana, itu biasanya nanti kalau kita ada rutin 1 juta aja tiap bulan, nanti imbal hasilnya nanti akan kegulung lagi sehingga dapat hasilnya lebih besar. Ini contohnya nih 3 orang nih, ada Ani, Mawar, dan Bunga. Umurnya beda 10 tahunan gitu ya. Yang Ani ini mulainya dari 25 tahun, dia udah rajin investasi 750.000 di reksadana pendapatan tetap gitu ya. Ini 7% per tahun, masih make sense. Yang nggak make sense itu 7% per hari. Biasanya rata-rata kalau investasi bodong gitu ya, itu biasanya 7% per hari itu nggak make sense. Ini 7% per tahun ya, per tahun. Ini masih sangat make sense. Jadi nanti Ani ini dipakainya buat apa? Mau pensiun gitu ya. Mau dipakai buat pensiun nih, 750.000 aja tiap bulan. Jadi ketika pensiun mungkin di umur 60, Ani udah punya tabungan atau hasil investasi senilai 1,35 M gitu ya. Sedangkan Mawar yang baru mulai 35 tahun, walaupun investasi per bulannya 1,25 juta gitu ya, sama-sama 7%, dia hanya dapat di 1 M, dan Bunga yang mulai 45 tahun gitu ya, dia investasi per bulannya dinaikin jadi 2 juta, tapi tetap hasilnya nggak sebanyak di teman-temannya yang sebelumnya. Kenapa? Karena ibaratnya walaupun dia nominalnya udah mulai besar, Bunga ini ibaratnya kehilangan waktu untuk ngegulung imbal hasilnya itu gitu ya. Jadi sebenarnya dalam investasi itu yang paling penting konsistensinya dan waktunya. Jadi kalau kita mau mulai dari sekarang dan konsisten, insya Allah itu akan mendapatkan hasil yang lebih oke gitu yang di masa yang akan datang. Nah, ini ada salah seorang nih kisah ya yang memang sukses gitu dalam berinvestasi, namanya Ronald Read. Nanti ini akhirnya endingnya nih menurut saya keren banget gitu ya. Jadi Ronald Read ini adalah seorang petugas kebersihan. Kalau di Indonesia mungkin kita sebutnya OB gitu ya. Jadi pas meninggal umur 92 tahun, Ronald Read ini punya kekayaan 115 miliar. Jadi kan kita bingung ya. Jadi waktu itu seluruh media di Amerika Serikat, ini orang Amerika, geger. Kok bisa ya seorang OB punya 115 miliar? Jangan-jangan dia kenal ini nih, dapat lotre atau dapat warisan gitu. Kalau di Amerika kan banyak ya menang lotre gitu. Mungkin kalau di sini togel gitu kali ya, menang lotre atau gimana. Tapi enggak, sebenarnya Ronald Read ini enggak menang lotre dan dia juga enggak dapat warisan. Ronald Read ini hidupnya sederhana banget, cuma lulusan SMA, dia punya rumah tuh kecil banget lah, 2 kamar, yang pokoknya lah ala OB mungkin kalau di sini itu rumahnya rumah-rumah subsidi gitu ya, yang cuma 2 kamar. Dia juga punya mobil pas udah agak tua, itu mobilnya juga second hand, mobil butut kalau kata teman-temannya saat itu. Tapi ketika meninggal, dia punya uang senilai 8 juta US dollar, mungkin kalau dirupiahin 15 miliar. Jadi intinya apa? Jadi dari dulu nih Ronald Read dari awal pertama kali dia kerja di pom bensin, penjaga pom bensin, jadi OB, dia selalu nyisihin pendapatannya konsisten tiap bulan, dia selalu nyisihin dan dia investasikan gitu ya di saham-saham blue chip Amerika Serikat gitu ya. Dan ini sebenarnya yang nggak harus dia saham blue chip, pokoknya dia intinya rajin dan konsisten investasi sampai akhirnya ketika dia umur 90 tahun gitu ya, diketahuan hartanya 19 miliar. Dan kerennya lagi sebenarnya di endingnya dia tuh nulis wasiat ya, dari total hartanya 115 miliar itu dia tulis wasiat bahwa 60% atau 80% gitu ya, 60% gitu, 60% dari total hartanya dia wakafkan ke rumah sakit yang rumah sakit anak di sekeliling rumahnya. Pokoknya di daerahnya dia waktu itu bukan yang Amerika yang kota gitu, masih di desa gitu ya. Jadi dia 60% dari hartanya, berarti lebih dari 60 miliarnya ini dia wakafkan gitu ya. Kalau kita dalam Islam gitu dia sumbangkan ke rumah sakit anak dan ke perpustakaan waktu itu. Sisanya baru dikasih ke anak-anaknya. Yang menjadi sebuah pemantik sebenarnya buat kita itu bagaimana dia ibaratnya ya dia yang bukan muslim aja punya ini ya punya cara pikir, cara pandang untuk
menyumbangkan sebagian hartanya ketika meninggal. Padahal kita nih sebagai seorang muslim itu sudah jelas-jelas sebenarnya dalam hadis Rasulullah, dalam ayat Al-Qur'an, bahwa yang namanya kan ada ya dalam salah satu hadis Rasulullah bahwa kita ini pahala kita ini nggak akan terputus, itu 3 hal. Salah satunya adalah wakaf ya, harta yang kita wakafkan gitu di jalan Allah gitu ya, anak yang soleh dan soleha, ilmu yang bermanfaat, dan harta yang kita wakafkan gitu di jalan Allah gitu ya. Jadi itu yang nanti walaupun kita meninggal kita tetap dapat pahalanya gitu ya. Nah ini sebenarnya juga menjadi salah satu semangat, motivasi buat kita gimana caranya ketika kita hidup nih dengan uang yang kita punya, kita ibaratnya nanam nanam benih-benih wakafnya dari uang yang kita punya gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya bisa direncanakan gitu ya. Kalau kita dalam perencanaan keuangan syariah, perencanaan wakaf, perencanaan zakat, haji dan segala macam itu sebenarnya wajib gitu hukumnya buat kita. Itu kan bukan buat siapa-siapa, bukan buat anak kita, bukan buat suami kita, tapi buat kita sendiri, bekal kita nanti di akhirat gitu ya. Nah, ini beberapa macam investasi syariah. Yang pertama, yang paling gampang sebenarnya deposito syariah. Jadi deposito syariah itu akadnya mudharabah, atau mudharabah itu kerjasama partner usaha antara dua pihak. Yang kita pemilik modal, yang pihak kedua pengelola modal, yaitu bank syariahnya gitu ya. Nanti keuntungannya bisa dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kalau dalam bank syariah itu nanti akan ada nisbah atau bagi hasil gitu ya. Yang perlu kita ketahui, ini banyak orang yang kayak ya udah apa bedanya sih sama konvensional, toh sama-sama dapat, ibaratnya dapat, banyak orang yang bilang dapat bunga lah. Nah, yang syariah itu nanti namanya disyariahin, dapat nisbah dan segala macam. Padahal sebenarnya ibu-ibu, selain akadnya yang berbeda, itu sebenarnya deposito syariah atau kita nabung di bank syariah sama bank konvensional itu juga beda. Setidaknya kalau uang kita ada di bank syariah, kita tuh sebenarnya bisa tidur lebih tenang. Kenapa? Karena kalau di bank itu ya, uang kita, uang nasabah itu tidak akan didiemin sebenarnya ibu-ibu sekalian. Jadi sama bank itu setiap menit, setiap detiknya itu akan diputar. Dan gimana kita mikirnya, kalau uang kita nih, kalau ditaruh di bank konvensional, uang kita banyak, kalau di bank konvensional, tiba-tiba uang kita tuh kita nggak tahu diputar ke suatu apa namanya, jadiin modal bisnis-bisnis yang haram gitu ya. Kalau di bank konvensional kan nggak ada. Kalau di bank konvensional itu tidak ada batasan-batasan harus diutangin kemana gitu ya. Jadi bisa aja tuh sebenarnya uang yang kita taruh di bank konvensional diputar ke misalnya industri rokok, industri miras, industri apalagi ya alkohol gitu ya, alkohol, miras, atau restoran yang memang nggak halal dan segala macamnya. Itu kan ini juga ya buat kita ya, maksudnya uang yang kita taruh di situ ya tiba-tiba malah diputerinnya ke sana gitu. Tapi kalau di bank syariah itu udah dieliminasi di awal. Nggak mungkin uang kita diputar ke hal-hal yang haram. Udah pasti dari awal itu ibaratnya saringan pertamanya itu adalah suatu bisnis-bisnis yang halal gitu ya. Nah, itulah yang membedakan sebenarnya. Selain akadnya kan kalau di bank konvensional kita ini sebenarnya memberi pinjaman kepada bank konvensional lalu kita dapat bunga. Tapi kalau di deposito di bank syariah, kita ini bukan meminjamkan uang, tapi kita ngasih modal kepada bank syariah untuk diolah, lalu nanti kita akan dapatkan nisbah gitu ya, atau bagi hasil. Nah, nisbah atau bagi hasil sebenarnya gimana cara ngitungnya? Biasanya kalau deposito syariah kita tahu 60-40 gitu ya, 60-40, 40-nya buat nasabah. Jadi nanti dihitungnya rumusnya kayak gini, biasanya rata-rata bank itu lebih mudahnya akan nanti bilang, oke, ekuivalennya senilai 4% gitu ya. Kadang orang salah kaprah bahwa 4%-nya itu bunga, bukan. Itu ekuivalen. Dari mereka ngitung kayak gini nih, nominal nisbah bagi hasil, dapatlah ekuivalen dalam bentuk persentase gitu ya. Jadi jangan salah paham dulu gitu ya. Banyak orang yang nggak ngerti konsep atau sistemnya di bank syariah sampai akhirnya menyamain dengan konsep bank konvensional. Padahal dari awal itu semuanya sebenarnya udah bedanya beda banget gitu ya. Kayak gini aja deh contohnya. Contohnya nih laki-laki dan perempuan gitu ya. Sebelum nikah ya dia haram gitu ya untuk melakukan apa-apa, pegangan tangan, pelukan itu kan haram ya. Yang menjadikan mereka akhirnya halal tuh di mana ya? Ketika ada akad ijab qabul. Sesimpel itu. Ya udah akad ijab qabul gitu ya, ada saksinya gitu ya, ada walinya, ya udah jadi halal. Sama kayak bank konvensional, bank syariah.
Yang satunya kan akadnya adalah pinjam meminjam ya. Yang kalau ada kelebihan itu namanya riba, nggak boleh. Makanya kita dihalalkan melalui akad-akad yang syariah, yaitu melalui apa? Kerjasama, pemberian modal dan segala macamnya gitu ya. Nah, ini investasi syariah yang juga cocok nih buat ibu-ibu pemula gitu ya, atau misalnya yang nggak terlalu, ini memang nggak beresiko, itu ada namanya sukuk. Ini sukuk pemerintah gitu ya. Sukuk pemerintah ini sebenarnya salah satu jenis surat berharga syariah, sertifikat kepemilikan yang mewakili kepemilikan aset. Kalau di konvensionalnya, kita sering kalau dengar itu namanya obligasi. Obligasi itu surat utang, sama. Pemerintah mau ngutang ke kita ngasih uang, kita ngutangin ke pemerintah. Tapi kalau sukuk itu nggak kayak gitu. Kalau sukuk itu kita ibaratnya pemerintah nanti mau ngejual aset atau ngejual proyek, nanti kita beli dan kita mendapatkan sertifikat kepemilikan terhadap proyek itu. Nah, di akhir periode baru kita jual lagi ke pemerintahnya gitu ya. Jadi beda ya. Jadi kalau di sukuk itu kita nggak ngasih pinjaman ke pemerintah gitu. Ini sederhananya gini. Pemerintah nih ngejual aset negaranya, misalnya Bandara Soekarno-Hatta gitu ya. Untuk dapetin uang untuk pengembangan bandara atau dapetin vaksin COVID untuk pengembangan vaksin dan segala macamnya. Jadi dia pemerintah ngejual bandara. Nah, kita nih masyarakat yang kecil, ibaratnya punya uang sejuta sampai akhirnya banyak, ya udah kita beli nih Bandara Soekarno-Hatta gitu ya. Kita dapat kepemilikan, surat kepemilikan terhadap Bandara si Soekarno-Hatta tadi. Lalu kemudian karena pemerintah kan tetap pakai nih bandaranya, kita tetap sewakan lah, menyewakan kembali kepada pemerintah dan akhirnya kita dapat fee ijarah atau uang sewa ya. Jadi kalau di sini kan 5,47% per tahun, itu namanya fixed rate, itu namanya fee ujroh kita gitu ya. Jadi ini bukan bunga. Kadang orang kalau udah lihat sekian persen per tahun itu langsung mikirnya itu bunga gitu ya. Padahal itu bukan bunga. Itu konsepnya adalah namanya fee ujroh gitu ya. Fee ijarah atau uang sewa yang kita terima setiap tahunnya yang dibayarkan oleh pemerintah gitu ya. Jadi itu beda ya ibu-ibu sekalian. Nah, yang ini simulasi perhitungan return sukuk nanti mungkin bisa dilihat sendiri ya. Jadi kalau di sukuk itu ada pajaknya sebanyak 15%. Pajak final sebenarnya udah dipotong. Kalau di deposito itu ada pajaknya juga 20%. Juga pajaknya final udah dipotong lah sama bank. Jadi nanti kita dapat bersihnya kayak gini gitu ya. Ini per bulan. Jadi kalau misal 20 juta, asumsi sukuk retailnya 5,47%, kita tiap tahun dapatnya segini, 929.000. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada reksadana. Reksadana ini juga sebenarnya cocok nih, reksadana syariah cocok untuk pemula atau yang masih menengah-menengah gitu ya, yang nggak terlalu punya banyak waktu tapi pengen menginvestasikan uangnya. Jadi yang dimaksud reksadana ini sebenarnya gampangnya adalah uang kita itu nanti dikumpulin, nanti akan dikelola oleh manajer investasi. Ya, manajer investasi untuk kemudian si manajer investasinya ini akan menginvestasikan uang kita nih ke dalam surat berharga. Contohnya apa? Saham syariah, obligasi ini maksudnya sukuk ya. Sukuk dan instrumen pasar uang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Jadi akadnya pakai apa? Jadi akadnya nanti kita pakai ke manajer investasinya, kita mewakilkan, akadnya wakalah. Saya wakilkan uang saya untuk dikelola oleh kamu, manajer investasi gitu ya. Intinya gitu, namanya akad wakalah gitu ya. Jadi nanti manajer investasinya baru setelah itu menginvestasikan uangnya kembali ke instrumen-instrumen yang lain. Jadi ada beberapa jenis reksadana, ada yang paling resikonya ini dari resiko rendah ya. Ada reksadana pasar uang syariah. Jadi semuanya itu ditempatkan uang kita di deposito plus sukuk yang kurang dari 1 tahun. Ini 100%. Ini masih resikonya nggak terlalu tinggi, rendah, tapi agak menengah. Masih cocok juga buat kita. Jadi ini yang cocok buat pemula atau ibu-ibu yang sibuk gitu ya, ibu-ibu rumah tangga yang kerja sambil ngomong anak, sambil ngurusin rumah. Ini sampai di sini aja nih, 2 nih cocok nih buat kita. Reksadana pendapatan tetap syariah. Ini ditaruh di mana uang kita sama manajer investasi itu ditaruh di sukuk. Sukuk itu kalau tadi kita bisa beli kayak ginian ya, ini kan namanya sukuk pemerintah. Ada yang namanya sukuk korporasi. Kan kalau PLN juga ngeluarin tuh sukuk korporasi. Sukuk korporasi PLN kita ini nggak bisa beli secara retail. Kita nggak bisa beli, saya mau beli deh sukuk PLN gitu ya. 1 juta itu nggak bisa, tidak diperjualbelikan retail. Tapi bolehnya nanti diperjualbelikan itu oleh dana-dana yang besar, big fund, oleh manajer investasi. Jadi ada tuh beberapa reksadana pendapatan tetap syariah yang di dalamnya isinya nanti ada misalnya sukuk PLN kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi sukuk yang bentuknya korporasi biasanya ada di sini juga. Nggak harus sukuk yang dari pemerintah gitu ya.
Nah, ada reksadana campuran juga. Rata-rata kalau di Indonesia reksadana campuran syariah itu masih banyakkan saham juga isinya, dan ada reksadana saham. Ini banyakkan juga isinya saham-saham ya, saham-saham syariah gitu ya. Nah, selanjutnya adalah saham syariah. Saham syariah ini adalah sebuah bukti kepemilikan nilai kita sebuah perusahaan. Intinya sebenarnya ya sama kayak kita mau, ada teman kita buka warteg gitu ya. Pas tahun kedua dia pengen butuh modal karena pengen buka cabang. Ya udah kita naruh uang kita di situ. Berarti kita punya saham kepemilikan di wartegnya dia gitu ya. Jadi secara awal akad memang udah saham ini sebenarnya udah sesuai dengan prinsip syariah gitu ya. Jadi diatur lagi oleh DSN MUI gitu ya. Jadi awalnya memang akadnya syirkah, bai al musawamah ini adalah mekanisme tawar menawar. Kalau kita jual beli gitu ya di platform di sekuritas, kalau kita jual beli saham itu nama akadnya adalah bai al musawamah gitu ya, mekanisme tawar menawar. Saya mau jual harganya 1.000, oke, yang di sana 1.000 cocok ya, cocok, oke, beli gitu. Itu namanya mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan. Nah, itu juga halal ya dari MUI gitu ya. Dan kalau di saham itu, kenapa sih ada yang disebut saham syariah? Karena ada namanya proses screening, proses penyaringan lah ibaratnya. Mana sih yang sesuai syariah atau enggak? Saringan yang pertama yang pastinya tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi usaha bank konvensional, usaha ribawi ya berarti ya, bank konvensional, rokok, minuman keras, hotel-hotel yang banyak pendapatannya ke misalnya restoran-restoran yang nggak halal gitu ya, itu udah otomatis di blacklist dari awal gitu ya. Yang kedua yang di blacklist adalah kalau si perusahaan itu punya hutang berbunga dibandingkan dengan total aset itu lebih dari 45%. Dan yang ketiga yang di blacklist itu adalah total pendapatan non halalnya dibandingkan total pendapatan tidak halal lebih dari 10%. Rata-rata biasanya di sini ini maksudnya apa sih kok pendapatan non halal gitu ya? Rata-rata biasanya ini adalah kalau perusahaan-perusahaan besar gitu ya, misalnya ya contohnya apa ya, Indomie gitu ya misalnya, itu kan pasti sebagian besar uangnya akan ditaruh di bank konvensional juga karena untuk kepentingan transaksi. Nah, biasanya kan kalau di bank konvensional akan dapat bunga. Nah, itu biasanya oleh OJK yang memproses screening ini nanti akan dihitung nih sebenarnya bunganya yang didapat si perusahaan ini gitu ya dari bank konvensional itu signifikan nggak? Lebih dari 10% atau enggak? Kalau berarti di bawah, berarti dia masih kategorinya syariah. Kalau dia lulus yang pertama dan kedua ini gitu ya. Nah, yang perlu kita ketahui juga sebenarnya ya Ibu-ibu sekalian bahwa yang namanya investasi itu kan untuk mencapai tujuan keuangan gitu ya. Jadi kita harus tahu tujuan keuangan kita jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Nah, baru kita sesuaikan lah. Kalau kita tujuan keuangan ini misalnya kita mau umroh di Ramadan 2023 gitu ya. Insya Allah semoga dibuka gitu ya. Jadi kalau untuk jangka pendek, untuk tahun depan, kita cocoknya di instrumen investasi yang resikonya rendah. Contohnya apa? Deposito atau reksadana pasar uang. Estimasi returnnya 1 sampai dengan 5%. Di reksadana pasar uang nih akhir-akhir ini yang syariah bisa 4,5 sampai 5,5% gitu ya. Untuk reksadana pasar uang syariah itu udah resiko rendah. Cocok untuk kalau kita tujuan keuangannya jangka pendek. Kalau jangka menengah, contohnya apa? Saya mau beli rumah nih, misalnya rumahnya 4 tahun lagi gitu ya. Oke, berarti saya taruhnya di mana yang cocok? Cocoknya berarti di sukuk reksadana pendapatan tetap. Logam mulia ini sebenarnya lebih cocok untuk agak jangka panjang ya, minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun misalnya cocok untuk persiapan dana pendidikan anak gitu ya. Atau apa nih ya kalau 5 tahun ya. Kalau mau persiapan pelunasan haji, nah ini cocok biasanya di logam mulia karena dia lebih, kalau jangka pendek, logam mulia itu harganya masih fluktuatif. Kalau misalnya kita lihat 2020 harga emas sempat 1 juta, sekarang turun kan ke 940 ribuan. Banyak orang yang bilang ya udah taruh aja, beli aja emas, harga emas itu belum tentu naik ya Ibu-ibu sekalian. Harga emas dalam jangka waktu pendek itu masih sangat fluktuasi, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Makanya untuk investasi emas apalagi di logam mulia itu cocok untuk di jangka panjang ya, jangka panjang 5 tahun ke atas gitu ya. Jadi jangan salah kaprah ya untuk logam mulia karena banyak orang nih, wah saya udah investasi nih Bu di logam mulia tapi kok rugi pas dijual gitu ya. Karena memang kurang panjang jangkanya gitu ya. Kalau udah jangka pendek dia ya kayak tadi belinya pas 1 juta tuh saya inget banget banyak orang-orang yang jualan emas akhirnya
udah investasi emas, harga emas udah pasti naik, daripada rugi mending beli sekarang. Taunya sekarang harganya turun kayak gitu ya. Jadi memang harus tetap kita evaluasi untuk logam mulia, tetap harus kita cek untuk tujuan keuangan yang sifatnya jangka panjang. Ada untuk jangka panjang yang lebih dari 5 tahun gitu ya, ini sebenarnya secara keilmuan keuangan itu memang cocok di instrumen yang resikonya tinggi. Tapi kalau kita ibaratnya nggak berani ditaruh di saham atau reksadana saham atau reksadana campuran, itu sebenarnya masih oke untuk taruh di sekitaran sini gitu ya. Tapi kalau kita ibaratnya mau belajar ya sebenarnya lebih bagus lagi. Tapi kalau kita deg-degan gitu ya, nggak bisa tidur nyenyak gitu ya, karena nggak tahu kalau di saham itu masih nggak tahu nih gimana kok tiba-tiba uang saya minus, ya udah nggak usah taruh di sini dulu, nggak usah sampai sini dulu, belajarnya sampai yang poin pertama sama poin kedua aja gitu ya. Insya Allah juga ini masih lumayan nih untuk dapat memberikan imbal hasil buat kita. Oke, ini ada hadis juga dari Al-Bukhari bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, jika seorang hakim mengadili dan berijtihad dan ternyata ia benar, maka ia mendapatkan 2 pahala, dan jika seorang hakim mengadili dan berijtihad lantas ia salah, baginya 1 pahala. Ini juga banyak orang kan yang masih ibaratnya masih ada beberapa yang berbeda pendapat nih dengan fatwa MUI gitu ya. Jadi kalau saya sih sebenarnya, dan kalau saya dan beberapa guru-guru saya ketika dapat sertifikasi Islamic Financial Planning, bahwa ya udah kalau kita udah daripada DSN MUI, kalau kita udah ngikutinnya, insya Allah ya udah. DSN MUI itu juga mengeluarkan fatwa yang nggak sembarangan gitu ya. Kayak kemarin ngeluarin fatwa kripto haram, itu nggak sembarangan 1 hari selesai haram gitu, enggak. Karena DSN MUI juga terdiri dari banyak orang gitu ya, banyak sekali syekh juga dari latar pendidikan yang berbeda-beda, dan akhirnya membuat suatu musyawarah dan mengeluarkan fatwa, dan itu juga lama prosesnya gitu, melalui studi yang lama gitu ya. Insya Allah kalau kita ngikutin ada yang diikutin gitu ya, insya Allah juga bisa menjadi hujah juga buat kita kalau misalnya ini untuk pertanggungjawaban gitu ya. Jadi saya selalu bilang gitu ke teman-teman, kalau misalnya nggak setuju sama MUI, saya sangat berhati-hati nih Mbak. Saya nggak mau di saham syariah, karena saham syariah itu masih ada tadi ada unsur utangnya, ada perusahaan unsur utangnya. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah ke situ gitu. Kemana? Ke misalnya saya maunya yang logam mulia atau ke bisnis teman, nggak apa-apa. Asalkan tadi sebenarnya kemana aja boleh, asalkan kita tahu pagar-pagarnya gitu ya, pagar-pagar syariahnya. Ini sedikit lagi ada 2 slide tambahan dari saya nih terkait zakat mal ya, ibu-ibu sekalian. Zakat mal ini adalah salah satu zakat yang wajib sekali ditunaikan oleh setiap muslim yang merdeka, yang telah memiliki harta sesuai nisabnya dan telah berlalu 1 tahun, yaitu sesuai dengan haulnya 1 tahun. Jadi kalau dalam Islam itu ada 3 pilar, akidah, syariah, dan akhlak ya. Kalau di akidah gitu kita rukun iman kepada Allah dan segala macamnya. Kalau di syariah kita ada rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Banyak orang yang akhirnya menyepelekan ini terkait zakat, padahal zakat ini nih ya ibaratnya setara gitu sama kita sholat ya. Kalau dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran, waqimus sholati wa yu'tuz zakati, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Banyak orang-orang yang akhirnya tidak terlalu aware, tidak terlalu sadar sama pembayaran zakat ini ya. Zakat ini wajib kita sholat, kita wajib berzakat. Dalam Al-Quran ayat-ayatnya juga banyak sekali terkait dengan zakat ya. Ini sebenarnya zakat mal ini bisa jadi satu bahasan panjang sekali, tapi sebenarnya intinya saya ingin ngingetin juga nih buat ibu-ibu sekalian bahwa kita ini zakat itu gini ya, pertama ya, zakat suami dan zakat istri itu berbeda ya. Jadi nggak bisa digabung. Zakat nih saya mengeluarkan zakat satu keluarga Bapak Ahmad misalnya, nggak gitu. Zakat itu adalah kewajiban individu kita, sama kayak kita sholat. Kita sholat kan nggak bareng-bareng langsung jadi satu suami istri. Zakat itu ya zakat suami sendiri, zakat istri sendiri. Apalagi kalau di sini ya ibu-ibu muslimah kan udah punya penghasilan sendiri, ya berarti nanti zakatnya bayar sendiri, suami nanti bayar sendiri. Kok harusnya sama dong, kalau dihitung belum tentu sama. Kenapa? Karena haul ketika harta kita sampai nisab 85 gram belum tentu sama antara suami dan istri. Jadi silahkan nanti hitungnya, pokoknya intinya adalah bahwa zakat suami ya zakat suami, zakat istri gitu ya.
Nanti mungkin kita bisa elaborasi di lain waktu ya. Intinya kalau di zakat mal 2,5% kita keluarkan gitu. Insya Allah kalau 2,5% aja kita keluarkan akan membuat 97,5% harta kita berkah. Zakat ini adalah kalau kita sholat, kita itu menunaikan hak Allah gitu ya. Kita sholat. Tapi zakat ini ada dua hak yang harus kita tunaikan. Ada hak Allah yang harus kita tunaikan dan ada hak makhluk. Makanya zakat itu kan dikeluarkan kepada orang-orang yang memang udah diatur ya dalam Al-Quran ya, pada penerima zakat itu semuanya diatur dalam Al-Quran gitu ya. Jadi emang nggak sembarangan juga Allah atur bahwa zakat ini bukan cuma kepada Allah aja gitu, kita selesaiin ibadahnya itu bukan hanya kayak kita sholat nyelesain kepada Allah aja, tapi juga kita menunaikan hak-hak makhluk gitu yang membutuhkan uluran tangan kita gitu terhadap harta-harta kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lanjut tanya jawab mungkin ya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah jazakallah khair Ustazah Dewi. Kemudian tadi sudah sangat padat dan ini saya lihat juga di kolom chat dan ada juga yang raising juga. Mulai dari berbagai macam jenis-jenis instrumen investasi dan juga urgensinya itu seperti apa sih? Jangan hanya kita naruh investasi, tapi kita ternyata nggak tahu tujuan kita investasi itu apa gitu. Oke. Dan ini sudah ada yang raise-kan, boleh kita persilahkan dulu. Tadi Mbak Sylvia Oriza. Silakan di-unmute, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran, Mbak? Iya, kedengaran, tapi agak putus-putus ya. Oh, gitu. Ya. Sudah? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk penjelasannya. Ini manggilnya Ustazah ya, atau Mbak, atau gimana? Mbak aja boleh, Mbak, biar lebih dekat ya. Oke, begini Mbak Dewi, ini saya termasuk salah satu yang juga agak concern mempelajari terkait pengelolaan muamalah maliyah ya bagi seorang muslim. Tadi ada beberapa, tapi satu sih saya paham karena Mbak Dewi tadi juga mention di akhir bahwa menganut kepada fatwa Dewan MUI. Nah, tapi di sini ada satu yang mungkin bisa jadi diskusi ya. Jadi saya nggak debate, tapi saya kasih diskusi aja. Untuk pertama deposito syariah. Nah, Mbak Sylvia, Afwan, kalau boleh langsung ke pertanyaannya aja ya satu-satu supaya nanti rekan-rekan yang lain juga kebagian. Ya. Betul ya. Untuk deposito syariah ini, apakah memang yang dimention tadi itu sudah benar-benar melaksanakan prinsip syariah sebagaimana semestinya gitu ya? Karena dari apa yang sudah saya experience sendiri, saya sudah pernah punya deposito di bank syariah, itu akadnya setelah ditilik lagi, itu adalah akadnya qard. Dia bukan mudharabah, walaupun sebutannya mudharabah. Walaupun ada nisbah, nisbah itu karena ada experience juga, karena saya sudah lepas ke depositonya, nisbah ini bisa dirubah satu pihak. Padahal kalau misalnya bentuknya syirkah, seperti mudharabah atau musyarakah, harusnya dalam setiap persentase itu ada pembicaraan dua pihak. Nah, karena di sini tuh kenapa saya berkeyakinan qard? Karena tadi nisbah ini tetap, padahal bisa jadi fluktuasi dari bisnis si penempatan atas dana itu naik turun gitu kan, dan evaluasinya mungkin tidak 1 bulanan atau 3 bulanan, tapi mungkin minimal setahunan. Nah, seperti itu sih. Jadi mungkin apakah menurut Mbak Dewi sepanjang pengetahuan pada prakteknya memang sudah melaksanakan prinsip sesuai dengan akad-akad yang semestinya? Oke, baik. Itu mungkin pertanyaannya. Terus yang dijawab. Yang dijawab dulu. Ada dua sih saya bertanya. Boleh satu dulu ya Mbak, supaya nanti yang lain juga kebagian ya, Afwan. Ya, jazakallah khair. Tafadhol Mbak Dewi untuk langsung jawab pertanyaannya. Terima kasih Mbak Sylvia ya. Jadi begini ya, terkait deposito di bank syariah. Akadnya memang deposito di bank syariah itu Mbak, sepanjang pengetahuan saya itu bukan biasanya ya, memang akadnya itu mudharabah ya. Mudharabah itu nanti ada dua jenis ya. Mudharabah yang nanti
ibaratnya kita bisa pilih nih lembaga bisnis-bisnis mana yang akan dibiayai, sama ya udah bebas serahin ke banknya, tapi sama-sama mudharabah. Dalam deposito itu nanti nggak ada akad court sebenarnya. Akad court itu sebenarnya nanti kayak kita nanti ketika untuk beberapa pembiayaan, misalnya kayak kartu kredit bank syariah gitu ya, itu nanti akadnya baru court. Tapi kalau deposito ini akadnya adalah mudharabah ya. Sepanjang sepengetahuan saya, seluruh bank syariah di Indonesia itu ya katanya mudharabah. Tapi ya Mbak ya, memang ya kita ini lagi, kalau saya ini sekarang lagi bicara di tataran seharusnya. Ibaratnya dalam tataran di aturan OJK-nya seperti ini, di DSN-MU-nya seperti ini, tapi tidak menutup kemungkinan seperti di bank-bank syariah kecil atau di BPRS gitu ya, bank-bank syariah kecil, ada yang nggak, ibaratnya nggak ngikut gitu ya, nggak ngikut. Nah, ini sebenarnya nanti kalau ketahuan pengawas di bank syariahnya memang akan jadi temuan. Tapi yang perlu saya garis bawahi di sini sebenarnya dari tataran teknis yang memang seharusnya gitu ya. Jadi kalau deposito ini sebenarnya memang di awal itu harus sudah diperjanjikan di awal nisbahnya itu segimana. Misalnya 40-60. 40% untuk siapa? 40% untuk nasabah, untuk kita gitu ya, 60% untuk bank. Untuk bank. Ini gimana cara ngitungnya nanti bank gitu ya. Tadi udah ada di slide sebenarnya, nanti akan disesuaikan nih. Bank itu ibaratnya akan mendapatkan penghasilannya berapa gitu ya, baru nanti akan dihitung sebenarnya setiap bulannya kita dapat berapa. Dari 40-60 ini memang harusnya itu nggak akan sama nih. Contohnya gini, saya naruh uang 50 juta atau 100 juta lah, gampangnya gini. Nanti di bulan pertama mungkin dengan pendapatan bank senilai XXX, equivalent rate-nya itu di kisaran 3,1% gitu ya. Atau ini tadi yang Mbaknya bilang gampangnya di tahunan gitu ya, tahun pertama gitu ya. Nanti tahun kedua itu bisa jadi kita cuma dapat 2,95% karena bisnis bank itu turun gitu ya. Itu yang seperti itu yang benar. Jadi banyak orang yang salah kaprah bahwa ya udah pokoknya saya dapat 3% setiap tahunnya gitu ya. Nah, namanya deposito karena kita nisbah bagi hasil, itu nanti kita bergantung dengan pendapatan si banknya dari hasil bisnis pengelolaan deposito kita gitu, uang-uang nasabah gitu ya. Jadi seperti itu. Ini di tataran yang seharusnya ya Mbak ya. Kalau tadi Mbaknya pernah punya pengalaman bahwa apa namanya, oh nggak seperti itu, nah itu ada kemungkinan memang entah itu oknumnya gitu ya, entah itu oknumnya ya, atau memang dia nggak ke syariahnya, maksudnya dia tidak melakukan yang seharusnya seperti itu gitu ya, karena memang dalam kondisinya gitu ya, pun di OJK gitu ya, saya beberapa kali ikut webinar Bank Syariah, memang sebenarnya salah satu PR bank syariah itu ada di mana, bukan di sistemnya. Sistemnya tuh udah bagus sekali, gimana cara ngatur akad-akadnya dan segala macam sebenarnya sudah bagus. Sebenarnya masalah utama bank syariah atau lembaga keuangan syariah Indonesia itu ada di SDM-nya. Mereka kadang juga ngerti ngejelasin ke kita apa itu akad mudharabah. Gampangnya nanti kalau kita ke bank deposito, ya nanti pokoknya ibu dapat 4% lah setiap tahun gitu, langsung disatukan ke kayak gitu supaya kita lebih ngerti. Padahal kan nggak seperti itu ya konsepnya. Nah itu kalau dari saya sih Mbak. Kira-kira bisa dimengerti nggak ya? Saya ngerti yang dijelaskan Mbak Dewi, tapi memang boleh mention satu ustadz? Gimana? Boleh mention satu ustadz, pendapat satu ustadz? Terkait? Maksudnya gini, terkait deposito ini ada beberapa kajian terkait itu kan. Kebetulan pernah membahas dengan Ustadz Erwandi Tarmizi. Oh iya. Gini Mbak, jadi saya juga sudah mempelajari nih Ustadz Erwandi. Jadi memang jadi gini ya teman-teman muslimah sekalian. Saya juga sudah beberapa kali ikut kajian Ustadz Erwandi, sudah baca bukunya. Memang begini sebenarnya, balik lagi ya ke tadi ya. Banyak sekali kita ini produk-produk keuangan syariah di tempat kita gitu ya. Itu memang tidak ada di zaman Rasul. Jadi memang sudah selayaknya jika terjadi sudah memang
udah wajar gitu ya ketika terjadi perbedaan antara pendapat ulama. Jangankan di Indonesia ya, di Arab Saudi tadi mau mikirin bank syariah, saham syariah di Arab Saudi aja itu terjadi perdebatan. Sampai akhirnya di Arab Saudi kalau di kita 45% hutang gitu ya. Di Arab Saudi itu akhirnya disebut saham syariah 30% maksimal hutangnya boleh ke hutang ribanya maksimal 30%. Artinya apa? Even di Arab Saudi itu juga terjadi perdebatan di antara ulamanya terkait dengan pengaturan eh, pengaturan instrumen-instrumen syariahnya. Kalau mau nyebut nama ustadz gitu ya, ya saya sebenarnya tidak tidak ini ya, tidak capable juga untuk menyebutkan. Tapi memang saya sangat akui bahwa beberapa pendapat-pendapat seperti Ustadz Erwandi gitu ya, siapa lagi ya, Ustadz Erwandi, Ustadz Aminur Baiz, kalau kita ikutin memang sebenarnya tipe yang sangat berhati-hati ya, even ke untuk produk-produk yang ada DSN MUI-nya. Makanya kalau dari saya tadi di akhir bilang kalau memang kita tidak ngikut ke situ, ya udah kita cari yang sifatnya konservatif aja. Contohnya apa ya? Contohnya logam mulia, nggak usah ke bank syariah. Kalaupun mau ke bank syariah, nggak ke deposito bank syariah, ya kita cari aja ke sistem tabungan yang biasa aja, ke wadiah gitu ya. Sisanya kemana ya? Ke bisnis-bisnis langsung aja, real, atau ke logam mulia gitu yang aman-aman aja. Gitu sih Mbak dari saya. Selebihnya itu sebenarnya pendapat dari dua ulama yang memang saya sendiri tidak capable untuk menjelaskannya seperti itu. Terima kasih, Mbak. Ya, alhamdulillah. Insya Allah, tadi intinya sepertinya kalau kita mengikuti ke pendapat siapa yang ingin kita mantapnya gitu kemana gitu ya. Jadi bukan yang dijelaskan ini kemudian ini yang terbaik atau ini yang Iya terbenar benar, yang seperti ini tuh enggak. Jadi benar. balik lagi ke Saya masing-masing nggak gitu. berdebet, mohon Itu maaf. Iya benar. ya Dan saya untuk selalu kita bilang sih memilihnya yang sebenarnya sama mana gitu ya. teman-teman. Jadi saya sebenarnya tidak pernah memaksakan ya. Maksudnya, oh ini syariah udah ada fatwanya. Saya tidak pernah memaksakan. Balik lagi sebenarnya. Fatwa terbaik itu nanti dari hati kita. Di mana hati kita tenang, ya udah kita ke situ gitu. Kita misalnya nggak tenang sama fatwanya DSN MUI karena ustadz kita ibaratnya mendebat seperti ini, ya udah kita nggak usah ke situ gitu. Ibaratnya di mana hati kita tenang, ya udah kita ke situ. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Kalau kita udah sampai ya udah saya di tahap yang oke, saya mengerti gitu ya. Saya mengerti kajian-kajian DSN MUI ini gitu ya. Kajian DSN MUI biasanya juga acuannya ke yang internasional ya, Syahsyadi internasional di IIOIP. Oke, saya tenang sampai mengikuti di sini, ya udah nggak apa diikuti situ gitu ya. Jadi terkait dengan perbedaan pendapat seperti ini ya itu ya kita nggak terlalu panjang kali lebar lagi untuk perdebatkan gitu ya. Kembali lagi ke kitanya masing-masing. Ya, alhamdulillah insya Allah banyak banget ya kalau ulama yang bermustahis, tapi itu tadi karena kapabilitasnya kita juga kita tahu gitu, jadi kita ikutin yang kita memang tenang dan juga kita yakin untuk mengikutinya. Insya Allah kita izin lanjutkan lagi dengan pertanyaan ini, masih ada juga banyak yang di chat. Nanti insya Allah untuk yang japri minta materi, insya Allah boleh ya Mbak Dewi ya. Nanti untuk kajian ini juga kita record. Nah tadi alhamdulillah itu sudah lebih dari 100 juga yang mau masuk, tapi terkendala. Nah nanti rekan-rekan bisa juga memurojaah kembali semua kajian-kajian BKK Rohis PLN Pusat di YouTube-nya BKK Rohis PLN Pusat seperti itu. Jadi materi-materinya pun yang tertayang juga yang sebagaimana disampaikan oleh asatidzah kita semuanya. Ini ada yang raise hand dari Mbak Hanif. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol Mbak. Ya, terima kasih Mbak Lona. Izin Mbak, saya Hanif. Saya mau bertanya, mungkin di sini saya masih sangat awam gitu ya terkait dengan investasi syariah. Ada yang ingin saya tanyakan. Jadi teman saya itu dia investasi ke salah satu perorangan yang memang memiliki usaha gitu. Usahanya itu seperti menjual elektronik dan yang lainnya gitu. Nah, dia setiap bulan itu menginvestasikan 25 juta uangnya, kemudian nanti kurang lebih satu atau 2 bulan dia mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari yang diinvestasikan tersebut. Nah, apakah bagaimana pendapat terkait dengan terkait dengan investasi tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan zakat mal yang tadi disebutkan bahwa haulnya adalah satu aja ya. Satu dulu ya nanti insya Allah mau
Ini yang Oke, bertanya juga masih banyak. Nanti oke. kalau berkenan kita buatkan lagi sesi yang khusus untuk tanya jawab begitu ya Mbak Dewi ya. Oke, siap, Mbak. Ya, Ya, itu aja. Terima kasih, Mbak. ya Kak Fadul, untuk jawabannya. Ya, saya coba jawab dulu ya. Jadi tadi kalau kita investasi di bisnis langsung gitu ya. Nah, sebenarnya ya kalau kita balikin lagi kalau di akad-akad di kita gitu ya, akad syirkah, mudharabah gitu ya, akan lebih baik sebenarnya kalau kita itu bagi hasilnya bukan udah 5% udah pasti dapat nih gitu ya. 5% udah pasti dapat setiap bulannya. Padahal belum tentu bisnis itu untung atau enggak. Kalau bisnisnya rugi, dia harus ngasih 5% tiap bulan, berarti kan ada pihak yang dirugikan gitu ya salah satunya. Padahal dalam konsep syariah gitu ya, itu jangan ibaratnya harus sama-sama ngerasa bukan ngerasa untung ya, harus sama-sama nggak ada pihak yang dirugikan gitu ya. Jadi kalau misalnya pun kita rugi ya udah gitu ya, kita lagi nggak bagi hasil nih saat itu gitu ya. Betternya gimana? Kalau dari saya sebenarnya kalau mau usaha nih, kita mau usaha undang investor gitu ya, kita pakai bagi hasil sesuai dengan profitnya. Jadi misalnya kita awalnya kita 50 juta gitu ya. Ini tadi kayaknya saya baca di chat juga sama ya. Jadi 1% fix 1 bulan gitu ya. Ini lebih baiknya itu, jadi biasanya kan bisnis itu akan ada namanya laporan keuangan gitu ya. Laporan keuangan itu nanti ada ujungnya nanti ada laba rugi. Nah, ketahuan lah misalnya labanya dia tiap bulan 20 juta gitu ya. Dari 20 juta ini akan bagi hasil gitu ya. Itu 10 jutanya. 10 jutanya sisanya nanti sama orangnya akan diputar lagi ke bisnisnya. Ini misalnya gitu ya. Jadi 10 jutanya akan dibagi hasil ke pemilik saham. Ini yang benar ya, harusnya yang benar nih kayak gini nih. Kalau nanti kita investasi di bisnis teman atau ada orang itu harusnya gini. Ke pemilik saham, 10 jutanya misalnya dia mau putar lagi. Nah, ini terserah apakah dia 20 jutanya semuanya dibagi hasilkan, apakah separuhnya atau 70%-nya, misalnya 17 jutanya nanti dibagi hasil ke pemilik saham gitu ya. Terserah orangnya. Terserah orangnya apakah mau dibagi hasilnya itu seperti apa. Nah, 10 juta ini nanti gimana cara bagi hasilnya? Nanti kita cari tahu pemilik modalnya ini sebenarnya kita yang punya 50 juta itu berapa persen sih dari total modalnya. Oh, rupanya setelah dihitung-hitung kita punya saham di sini 30% misalnya. Berarti ya kita akan punya nih 30/100 kalikan 10 juta. Nah, nanti berarti misalnya tiap bulan ya udah kita dapatnya segini. Dapat 30%. Kita bisa perjanjikan nih di awal dari total labanya yang akan dibagikan kepada pemilik modal misalnya 50%-nya. Nanti 50%-nya itu kehitunglah per masing-masing orang akan dapat setara berapa persennya gitu ya. Ini kan nanti bisa kelihatan ya. Per orangnya akan dapat berapa persen, misalnya x juta gitu ya. Nanti dari totalnya dia setara misalnya tiap bulannya 2% misalnya. Itu nanti bisa kehitung. Jadi kalau dari saya sebenarnya yang benar itu ya nanti yang kayak gini sebenarnya. Jadi kalau misalnya udah dipatok dari awal, oke, kamu investasi di saya, pasti udah dapat 5% tiap bulan, yakin usahanya bakal untung. Nggak ada usaha yang akan tetap untung ya, pasti. Maksudnya namanya usaha itu ada kemungkinan resiko rugi gitu ya. Jadi kalau dari awal udah dipatok berapa persen, ya nanti akan ada resiko tadi. Kalau misalnya rugi, misalnya atau labanya nih tiba-tiba di bulan kedua karena ada COVID jadi minus gitu, rugi gitu, minus 5 juta. Gimana caranya dia bayar si uangnya orang itu yang investasi? Harus 5% gitu ya. Kan itu juga akan menyusahkan gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya nih kita mau buka bisnis atau teman kita mau buka bisnis ya lebih baik nanti hitungnya kayak gini aja. Ini sama kayak tadi ngitungnya nisbah mudharabah di bank itu kurang lebih nanti seperti ini juga sebenarnya. Gitu sih Mbak dari saya. Ya, alhamdulillah semoga terjawab Mbak Hanif. Selanjutnya ini ada yang di chat, izin bertanya, kalau kita menabung di koperasi, wujudnya itu sumbangan sukarela, kan biasanya ada yang pokok, ada yang sukarela gitu ya Mbak. Apakah bisa disebut juga dengan investasi? Terus bagaimana untuk resikonya? Kalau nabung di koperasi itu sebenarnya konsepnya kayak kita nabung di bank biasa ya. Oh, ada ini ya, ada bagi hasil ya kalau di koperasi ya sebenarnya ya. Bergantung usahanya ya.
Ada Itu usahanya. iya, bergantung usaha. Tapi kita lihat juga nih, kalau koperasi, koperasinya usaha apa. Jadi banyak juga kalau di perkantoran itu nanti usahanya kita nabung, dijadikan modal utang piutang, dipinjemin ke anggota koperasi lainnya. Jadi nanti kan pas bagi hasil kita dapatnya apa ya? Dapatnya ya hasil utang piutang ya, yaitu ya uang ribanya gitu, uang kelebihannya gitu. Jadi harus lihat juga koperasinya usahanya apa gitu, yang dibagi hasilkan itu apa. Kalau koperasinya misalnya koperasinya dia punyanya usaha, ya udah usaha jual beli. Jadi nanti ketika kita nabung di koperasinya, kita akan dapat bonus dari apa? Hasil si jual beli dagang, misalnya buka Indomaret atau Alfamart ya dapat itu, berarti ya insya Allah dari halal. Lihat lagi usaha koperasinya apa. Banyak kan koperasi sekarang kan buat dapetin untung gede itu simpan pinjam kan, simpan pinjam. Jadi kalau minjam ya udah nanti kembalikan dengan bunga, nanti bunganya disebar ke anggota. Nah itu riba ya kalau kayak gitu. Sebelum balik ya, jadi kita lanjut ya. Itu tadi kita harus perhatiin lagi core bisnisnya itu apa gitu. Tapi kalau kita masih ragu kayaknya yang banyak, ya udah mending ditarik aja uangnya. Iya, betul. Karena banyak ininya sebenarnya simpan pinjam ya, kalau apalagi di perkantoran sebenarnya di PNS juga itu koperasinya simpan pinjam. Oke, kita izin lanjut ke pertanyaan berikutnya tentang skema di Brankas Antam itu bagaimana, apakah sudah sesuai syariah? Jadi kalau misalnya kita sewa brankas gitu ya, safe deposit box kalau di bank syariah, itu sebenarnya akadnya apa ya? Akadnya kayak kita nyewa aja gitu ya, kayak kita nyewa bisa nanti akadnya itu ijaroh ya, kita sewa brankasnya itu nanti tiap tahun kita bayar gitu ya. Itu sama kayak di bank syariah gitu. Insya Allah walaupun nanti kita milihnya misalnya ya, ada waktu itu saya pernah ini juga orang kalau misalnya di bank konvensional gimana ya, sebenarnya secara akadnya kita sewanya itu udah sampai di situ ya, sampai kita nyewa si brankasnya itu ya udah akadnya itu udah halal. Cuman kan kalau kita nempatin di bank konvensional lagi ya tadi ya balik lagi, nanti masa emang kita rela gitu uang kita diputar dan segala macam. Jadi kalau dari saya kalau misalnya nyewanya di Antam, di bank syariah itu insya Allah udah sesuai ya, itu akadnya nanti kita ibaratnya kita nyewa barangnya gitu lah, nanti kita bayar tiap tahun misalnya 500.000 atau berapa gitu ya untuk bayar brankasnya gitu sih. Ini masih tentang emas lagi. Kalau membelinya secara logam mulia itu secara online, apakah sesuai syariah? Masih di mute? Iya. Oke, secara online gitu ya. Online tuh maksudnya dari mana nih? Di ini ya, lewat marketplace ya? Biasanya sekarang marketplace juga ada buka, terus kalau saya tahu kayak, apa ya sebutnya? Ya, jadi kalau emas itu sebenarnya hukum awalnya itu harus on the spot. Jadi kayak kita beli emas ya udah saat itu kita bayar uang gitu ya. Ibaratnya ya udah emas dengan emas gitu. Kalau dulu kan kalau kata Rasulullah gitu ya udah. Sebenarnya pun dalam fatwa DSN MUI atau yang international IUIP itu on spot. On spot artinya ya udah transaksi saat itu berlangsung gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya sekarang itu kan banyak ya macamnya gitu ya, banyak macamnya. Contohnya kayak kita di Pegadaian Syariah itu ada sistem yang kita nabung 100.000 gitu ya misalnya ya. Itu kan ada orang yang berpendapat, wah itu kan sebenarnya kita nggak langsung dapat emasnya kayak gitu. Nah, kalau kita balik ke standar yang internasional ya, untuk konsep yang misalnya nih, Cici nabung di Pegadaian Syariah 100.000 nanti kalau udah dapat 5 gram kita bisa cetak gitu ya. Itu sebenarnya kalau dari standarnya IOIV ya, itu masih bisa dikatakan on spot. Kenapa? Karena transaksi ketika kita bayarkan, kita itu ditukar dengan kepemilikan emas ya, yang diserahkan kepada kita penjual. Jadi ibaratnya kita dapat sertifikat yang emasnya itu dalam bentuk fisik memang harus ada di sananya, di pegadaiannya gitu ya. Nah, barulah kita pas di akhir kita mau cetak baru nanti kita bayar biaya lagi. Nah, itu sebenarnya kalau dari konsep on spot itu boleh. Karena apa? Karena kita ini nukarinnya nanti ke dalam bentuk kepemilikan
kepemilikan emas dalam bentuk biasanya sertifikat dan segala macam. Tapi kalau misalnya di marketplace, kalau di marketplace itu kan ada jeda ya sebenarnya, ada jeda dalam artian kita misalnya bayar sekarang, terus kita dikasihnya itu beberapa hari kemudian. Nah, kalau itu sebenarnya kalau mau lebih hati-hati, kalau saya sebenarnya nggak terlalu rekomendasikan ya untuk beli di marketplace. Jadi better kita ya udah langsung beli aja, misalnya di Antamnya, atau kalau sekarang banyak jual emas di Pegadaian Syariah, kayak gitu sih. Jadi memang lebih baiknya lagi yang on spot ya. On spot ya tadi, langsung kita beli emas saat itu juga, kayak gitu. Kalau di bank yang ada aplikasi misalkan emas gitu, kita seperti Pegadaian Syariah gitu tadi ya, Mbak? Nah, yaitu Pegadaian Syariah itu kan ngeluarin produk itu fatwanya dari mana? Jadi fatwanya itu kalau kita pelajari sebenarnya dari DSM MUI, itu ke fatwa internasionalnya dari tadi ya IUIV, itu internasionalnya. Jadi sebenarnya transaksinya tetap on spot, tapi kita saat itu yang kita dapatkan itu setelah kita bayar adalah yang diserahkan ke pembeli adalah kepemilikan emas. Jadi emasnya ibaratnya nanti akan ada akad wakalah, disimpan dulu di Pegadaian, udah ada nih emasnya. Nanti kita dapat si sertifikatnya gitu ya. Nah, dalam konsep ini juga di internasionalnya itu sebenarnya kita diperbolehkan memiliki emas bongkahan gitu ya. Misalnya kayak Pegadaian itu punya 1 kilo. Nah, ini 0, sekian persen nih punyanya Dewi, 0, sekian persen punyanya Ani gitu. Itu sebenarnya diperbolehkan. Asalkan tadi udah jelas emasnya ada dan kepemilikan sertifikatnya saat itu langsung dikasihkan kayak gitu. Sebenarnya gitu. Balik lagi ya, kalau misalnya kita tipenya yang mau on spot ya udah. Kalau saya sih sebenarnya lebih tipe yang tadi ya on spot, yang kalau beli emas ya langsung beli emas aja gitu loh ke Antamnya, atau kalau mau di Pegadaian Syariah juga jual emas kayak gitu sih. Jadi lebih ini juga ya, lebih enak juga sebenarnya dari kitanya. Kalau sekarang ada akad Yadin Biyadin tuh ya, yang melalui perantara yang membelikan, kita mewakilkan ke orang yang beli. Oh iya. Membelikan. Itu berarti kita mewakilkan ke orangnya gitu ya untuk membelikan gitu ya. Untuk membelikan si emas. Diterima fisik gitu ya, tapi belum ke kita karena kita mewakilkan ke orang lain. Oke. Orangnya itu langsung beli kepada pihak ketiga, langsung on spot. Iya, langsung. Oke. Itu bisa juga. Tukar uangnya sama emasnya. Bisa. Kayak misalnya saya nih punya temen nih, saya titipkan ke Ani, tolong dong belikan saya emas di Antam 5 gram gitu ya. Udah saya kasih uang tuh sama si Ani. Jadi saya sama Ani tuh kan ibaratnya akadnya apa ya? Udah saya mewakilkan pembelian emas nanti ke Ani gitu. Ani langsung pergi ke Antam, beli emasnya 5 gram ya udah. Ani kan on spot sama si Antamnya, ya udah nanti Ani kasih lagi emasnya ke saya karena udah tadi diperjanjikan di awal. Gitu sebenarnya nggak apa-apa. Walaupun nanti Ani misalnya oke, nanti ada fee wakalah gitu ya, karena diwakilkan ke saya ke Ani bayar sekian ribu gitu, itu sebenarnya nggak apa-apa juga gitu sih. Oke. Ini ada yang mau bertanya langsung lagi? Tadi ada ini nih Mbak, apa namanya, Idul Ada yang tentang kurban ya. Meminjamkan uang kepada teman yang memiliki usaha. Dengan akad bagi hasil, diikat dengan perjanjian yang disebutkan bagi hasilnya adalah fix 1% per bulan. Apakah ini termasuk riba? Gitu. Usahanya macam-macam seperti properti syariah, pulsa, dan lain-lain. Ya, ini sebenarnya penjelasannya hampir sama ya tadi penjelasannya ketika yang 5% tiap bulan gitu ya. Jadi kalau seperti ini harus kita cari tahu lagi, ibaratnya usaha kita tadi usahanya masih macam-macam. Fix 1% per bulan ini apakah dia memang usahanya itu memang selalu untung atau enggak gitu ya. Jadi ya balik lagi, kalau saya sih sebenarnya lebih baik kalau kita investasi langsung di real usaha teman atau bisnis orang, itu mending kita bagi hasil sesuai nisbahnya. Misalnya dapat keuntungannya berapa sih tiap bulan, nanti dibaginya sekian persennya. Nah, itu lebih bagus sebenarnya. Dan lebih adil sebenarnya buat kita sebagai investor dan buat dia yang pengelola bisnisnya. Kan salah satu konsep dalam keuangan syariah itu ya proses adilnya ya, adil antara dia memberikan proses bisnisnya buat kita adil gitu ya, karena dia udah terbuka, adilnya juga ketika ada pembagian nisbah bagi hasilnya gitu ya. Nah, ini pertanyaan keduanya nih terkait dengan kurban saat Idul Adha. Kalau kurban itu boleh atas nama keluarga, itu diperbolehkan. Itu memang ya boleh gitu. Kalau keluarga kayak Rasulullah itu kan kurban udah atas nama keluarga gitu ya. Tapi beda sama zakat. Kalau zakat itu sifatnya perorangan gitu ya, karena memang sama kayak kita sholat gitu, sifatnya individu. Kalau zakat itu beda sama kurban gitu sih.
Alhamdulillah. Terakhir, untuk kesempatan mau ada yang bertanya langsung lagi atau tidak? Kalau belum, insya Allah kita cukupkan dulu kajian kita pada siang hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi ke finance series berikutnya, masih dengan Mbak Dewi, insya Allah ya. Alhamdulillah, kita tutup sama-sama kajian kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan istighfar sebanyak-banyaknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kami ucapkan jazakallah khair pada Mbak Dewi Amelia yang sudah membersamai kita semuanya. Insya Allah kita juga mohon maaf kepada rekan-rekan muslimah semuanya yang masih belum bisa bergabung karena keterbatasan kuota Zoom, ya insya Allah nanti bisa kita simak kembali materinya di YouTube PKK Rohis PLN Pusat. Dan jazakallah khair pada yang sudah hadir di sini menyimak dari awal sampai akhir. Semoga Allah fakihkan kita dalam ilmu agamanya dan kita bisa mengaplikasikannya untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin amin Allahumma amin. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada banyak sekali kekurangan dari kami, mohon dimaafkan. Dan insya Allah kita bertemu lagi di Jumat pekan depan ya, insya Allah. Setelah akhir Mbak Dewi Amelia sudah bertemu lagi bersama kami dan juga rekan-rekan muslimah semuanya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.